Asine roh hama dihamu do dame nasian de mata-mata do sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali melalui sawan firman Tuhan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 yang tertulis dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 5. Sono madohatan di bata. Somon parohani Kristus Yesus ma parohon muna. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Salah satu sifat manusia adalah suka meniru, suka mencontoh. Apalagi ketika ada sesuatu yang sedang viral, yang sedang tren, sehingga mencontohnya dengan harapan bahwa dia ikut serta di dalamnya dan tidak menjadi manusia yang ketinggalan zaman. Bahkan kadangkala konyolnya meniru, mencontoh tanpa memfilter, menyaringnya. Apakah hal itu betul-betul baik, berguna untuk kita, bermanfaat untuk kita, dan juga untuk sesama? Hal yang sebaliknya lah yang disampaikan oleh Paulus dalam nats ini ketika jemaat yang ada di Filipi, ketika mereka hidup dalam satu komunitas, dalam satu persekutuan di tengah-tengah jemaat itu. Mereka hidup bersama, baiklah mereka boleh meneladani, mencontoh kehidupan dan perilaku daripada Kristus dalam memperlakukan sesama, dalam memperlakukan orang lain. Karena itulah Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dimana kalau kita membaca di ayat yang berikutnya, ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kesetaraan, bahkan dia adalah Allah itu sendiri, tidak dipertahankannya demi sebuah karya keselamatan, karya penebusan atas kita. Tapi dia memberikan hidupnya, dia memberikan dirinya, bahkan memberikan nyawanya demi dan untuk kita. Itulah sebuah keteladanan yang begitu luar biasa, yaitu pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus terhadap kita semua, orang-orang yang ditebusnya. Karena itu Paulus mengingatkan demikian, karena di tengah-tengah jemaat godaan yang besar yang bisa terjadi, termasuk juga di dalamnya jemaat yang ada di Filipi, adalah seperti yang disebutkan di ayat 3 dan ayat 4, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Dan ayat 4 disebutkan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sesudah kita sibuk dan berfokus hanya kepada kepentingan diri kita sendiri, maka dengan demikian kita akan mengabaikan orang lain. Bahkan kita akan melakukan apapun itu, termasuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak pantas kita lakukan, kita kerjakan, bahkan termasuk dengan mengorbankan sesama hanya demi untuk kepentingan diri kita sendiri, hanya demi untuk kita supaya dipuji oleh orang lain. Ketika kita sibuk dan asik dan hanya berfokus kepada diri kita sendiri, maka kita tidak akan mau tahu terhadap apa yang dialami dan dihadapi oleh sesama kita. Kita tidak akan memberikan ruang hati kita kepada orang lain, tapi kita
mengabaikan mereka. Ini hal yang berbeda yang diteladankan oleh Kristus di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat yang percaya, yang seharusnya justru oleh Paulus katakan harus saling memperhatikan dan kemudian tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, tapi justru sebaliknya, bahkan menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Bagaimana kita dalam kehidupan kita justru menunjukkan keberadaan kita, diri kita betul-betul hidup meneladani Kristus dengan bersedia berkorban terhadap orang lain, dengan bersedia untuk boleh menaklukkan diri kita sendiri yang adalah merupakan musuh terberat dan musuh terbesar kita dalam hidup bersama dengan orang lain. Teladani Kristus seperti Kristus memperhatikan sesama, seperti jugalah sikap kita, perilaku kita, tindakan kita terhadap sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.